Hai Sobat XPT, jumpa lagi dalam XPT Health Style, channel kesehatan untuk semua orang. Untuk kalian yang sehat atau untuk kalian yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Untuk kalian yang sudah fit atau untuk kalian yang sedang memperjuangkan agar memiliki physical fitness. Untuk para pasien dan juga untuk para dokter, kolega-kolega saya yang sedang mencari rujukan-rujukan ilmiah terkait dengan lifestyle medicine. Pada channel ini saya akan mengupas 6 pilar lifestyle medicine. Yang pertama, yaitu kita bicara soal nutrition, kita bicara soal makanan. Dalam kaitan dengan itu, di sini saya akan mengupas begitu banyak jurnal, begitu banyak penelitian terkait dengan plant-based diet, plant-based nutrition. Yang kedua, di channel ini saya akan mengupas tentang pentingnya kita melakukan exercise, kita melakukan aktivitas fisik, kita melakukan sport. Sebab olahraga yang intensif terbukti bukan cuma mempertahankan kesehatan, tetapi bahkan bisa memulihkan kita dari kondisi-kondisi kesehatan tertentu. Yang ketiga, dalam channel ini kita juga akan belajar tentang bagaimana kita bisa mengelola stres. Karena stres terbukti sangat buruk buat kesehatan kita. Bukan hanya untuk kondisi kesehatan mental, tapi bahkan stres itu bisa mempengaruhi kondisi metabolisme tubuh kita yang pada akhirnya bisa berpengaruh pada kesehatan jantung, kesehatan otak, dan fungsi-fungsi tubuh kita yang lain. Maka ketika kita bisa mengelola stres dengan baik, kesehatan metabolisme kita pun akan baik, dan kita akan memiliki kualitas kesehatan yang lebih sempurna. Yang keempat, pada channel ini kita juga akan belajar bagaimana kita bisa memiliki kualitas tidur yang baik. Karena kualitas tidur yang baik akan menopang supaya kita bisa memiliki kondisi kualitas kesehatan yang paripurna. Dan yang kelima, pada channel ini saya akan membicarakan bagaimana kita bisa menghindarkan dari berbagai macam racun, toksin. Apa contohnya? Rokok, alkohol, narkotika. Bahkan ada 3 hal yang seringkali orang konsumsi dan tidak menyadarinya, bahwa ketika kita konsumsi itu dalam jumlah besar bisa menjadi sesuatu yang meracuni tubuh kita. Apa itu? Gula, garam, dan yang ketiga adalah minyak. Dan yang keenam, Sobat XPT, kita akan membicarakan love and family. Bagaimana relasi kita, suami istri, orang tua anak, kemudian komunitas di mana kita tinggal akan punya pengaruh sangat besar dalam menjaga kualitas kesehatan mental kita, yang pada ujung akhirnya bisa mempengaruhi kualitas kesehatan kita yang paripurna. Itulah 6 pilar dari lifestyle medicine. Tetapi dalam XPT Health Style ada yang ketujuh. Dan yang ketujuh ini adalah fondasi dari 6 pilar yang tadi kita bicarakan. Fondasi dari semuanya itu adalah spirituality. Saya tidak sedang membicarakan agama, teman-teman. Ketika membicarakan spirituality, saya sedang membicarakan hubungan kita dengan pencipta kita secara pribadi. Dan artinya, XPT Channel itu bukan sekedar channel untuk mencapai tujuan kesehatan tertentu. Ada yang lebih besar dari sekedar pencapaian kondisi kesehatan tertentu. Melalui channel ini, saya punya harapan teman-teman semuanya, termasuk saya, kita bisa mencapai satu kehidupan yang penuh dengan makna. Sobat XPT, kita orang Indonesia saat ini memiliki umur harapan hidup 72 tahun. Waktu yang akan berlalu dengan sangat cepat. Karena itu ketika saya membangun channel XPT Health Style ini, saya berkeinginan untuk kita bisa membangun kualitas kesehatan yang baik, tetapi dengan tujuan yang lebih besar dari sekedar pencapaian kesehatan tertentu. Itu bagaimana dalam tahun-tahun kehidupan yang kita akan lalui dengan sangat cepat ini, kita bisa mencapai satu kehidupan yang bermakna, kehidupan yang penuh arti. Dan itu sebabnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman apa yang saya yakini dalam kaitan dengan meaningful life. Teman-teman perhatikan gambar yang saya tunjukkan di dalam presentasi ini. Lingkaran besar yang saya tunjukkan di gambar ini adalah menggambarkan kehidupan yang kita jalani. Di situ saya bagi menjadi 2, ada hemisfer yang di bawah dan ada hemisfer yang di atas. Belahan yang di bawah itu saya bicarakan terkait dengan keluarga, family. Lalu belahan yang di atas adalah spirituality.
Dan di tengah-tengahnya saya tunjukkan dengan satu gambar, satu simbol hati teman-teman. Yang itu menyimbolkan cinta. Saya meyakini kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang berfokus pada cinta. Kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang selalu dialiri dengan cinta. Itu sebabnya di dalam channel ini ketika kita membicarakan kesehatan lewat lifestyle medicine, saya ingin mengajak teman-teman membangun kesehatan supaya kita bisa mencapai kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh makna, yaitu kehidupan yang terus-menerus berfokus dan dialiri oleh cinta. Saat membicarakan cinta ini teman-teman, saya teringat satu judul buku yang ditulis oleh penulis yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis teman-teman tahu adalah seorang penulis yang salah satu bukunya menginspirasi film yang sangat populer yaitu film Narnia. Dalam bukunya yang berjudul Four Types of Love, C.S. Lewis mengatakan ada 4 tipe cinta teman-teman. Yang pertama adalah Eros. Eros ini adalah cinta yang terkait dengan romantisme. Ini adalah cinta yang diciptakan oleh pencipta untuk bisa dinikmati oleh suami istri dalam relasi pernikahan. Itulah yang disebut dengan cinta Eros. Ada erotika, ada romantisme. Yang kedua teman-teman adalah cinta yang disebut dengan cinta storge. Ini adalah cinta yang ada dalam lingkup keluarga. Bagaimana orang tua mencintai anak-anaknya, kakak adik saling menyayangi. Cinta dalam keluarga yang disebut dengan cinta storge adalah satu dasar yang memungkinkan pribadi-pribadi yang hidup dalam keluarga yang saling mencintai akan bisa menjadi bagian dari satu komunitas yang lebih besar, bahkan satu bangsa, satu negara yang bisa dibangun dengan sangat baik oleh pribadi-pribadi yang telah mengerti arti bagaimana membangun hubungan yang penuh cinta dimulai dari satu lingkup keluarga. Yang ketiga adalah cinta yang disebut dengan cinta filia, cinta persahabatan, pertemanan, dan itu bicara cinta dalam komunitas yang lebih luas dari lingkup keluarga. Cinta itu bisa kita bangun ketika kita mulai sekolah, ketika kita berada di tempat kerja, ketika kita memiliki relasi dalam berbagai macam organisasi sosial, ketika kita membangun relasi dalam berbagai macam organisasi yang dibangun bersama-sama karena kedekatan hobi. Misalnya kita ada dalam komunitas olahraga, komunitas seni, atau komunitas apapun, di mana kita disatukan dengan kesenangan yang sama atau hobi yang sama. Di situ kita membangun cinta yang dibangun berdasarkan cinta yang ketiga, yaitu cinta filia. Tetapi ada yang keempat teman-teman. Yang keempat adalah cinta yang disebut dengan cinta agape. Jenis cinta yang keempat ini adalah cinta yang kita manusia tidak memilikinya. Ini adalah jenis cinta yang hanya dimiliki oleh pencipta. Tetapi kita yang menikmati cinta dari pencipta, kita bisa memantulkannya dalam hidup kita. Cinta agape dalam kehidupan manusia, saya gambarkan seperti indahnya purnama di malam hari. Jadi ketika kita menikmati cahaya purnama di malam hari, kita tahu cahaya purnama itu bukan berasal dari bulan, teman-teman. Kita tahu cahaya purnama yang begitu indah itu hanyalah pantulan dari sinar matahari yang mencapai bulan lalu dipantulkannya. Kita pun seperti itu. Kalau kita menikmati cinta dari pencipta kita, maka kita pun akan bisa memantulkan cinta itu dalam kehidupan kita. Itulah yang kemudian saya gambarkan dalam presentasi ini sebagai satu belahan dalam lingkar kehidupan kita. Belahan yang di bawah kita bicara tentang keluarga, belahan yang di atas kita bicara tentang spirituality, hubungan kita dengan pencipta kita, di mana kita menikmati kelimpahan cinta dari pencipta kita. Yang kita bisa nikmati setiap detik dalam kehidupan kita. Lihat, oksigen yang kita hirup setiap hari, kita tidak perlu membayarnya. Teman-teman masih ingat zaman COVID dulu? Bagaimana orang membeli tabung-tabung yang berisi oksigen dengan harga yang sangat mahal. Tapi kita bisa menikmatinya dengan cuma-cuma. Kita bisa menikmatinya tanpa membayar setiap hari. Dan itu merupakan bentuk cinta dari pencipta kita. Setiap hari kita juga bisa menikmati guyuran sinar mentari yang membuat kehidupan itu begitu indah. Setiap waktu kita telah menikmati cinta dari pencipta kita. Cinta yang kita nikmati itu adalah cinta agape. Dan kita bisa memantulkannya kepada orang-orang di sekitar kita.
ketika kita telah menikmati cinta yang begitu limpah itu. Itulah kehidupan yang penuh makna. Itulah kehidupan yang berarti. Kehidupan yang berfokus pada cinta. Kehidupan yang terus-menerus dialiri dengan cinta. Ada 4 cinta yang harus kita nikmati dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita berikan kepada orang lain. Yang pertama adalah cinta yang dinikmati oleh mereka yang hidup dalam relasi pernikahan. Cinta eros. Cinta yang berkaitan dengan erotika. Cinta yang berkaitan dengan romantisme. Yang kedua adalah cinta storge. Cinta yang akan kita nikmati dalam struktur sosial yang paling kecil, yaitu di keluarga kita, di mana orang tua menyayangi anak-anak, anak-anak menyayangi orang tua, kakak adik saling menyayangi. Itulah cinta storge, dan ini merupakan dasar dari hubungan sosial yang kita akan bangun dalam kehidupan kita selanjutnya, ketika kita sudah mulai memiliki lingkup sosial yang lebih luas. Dan yang ketiga adalah cinta filia, yang kemudian kita kembangkan dalam relasi-relasi sosial yang lebih luas. Dan yang keempat tadi adalah cinta agape, yang terus-menerus kita nikmati dari pencipta kita, yang seharusnya juga kita pantulkan dalam kehidupan kita, supaya orang-orang di sekitar kita bisa menikmati cinta pencipta yang telah kita nikmati dengan kita membagi cinta kepada mereka. Saya yakin itulah kehidupan yang penuh makna, itulah kehidupan yang penuh arti, dan kita bisa mencapai itu semuanya dengan kita membangun satu kehidupan yang sehat seutuhnya melalui XPT Health Style. Sobat XPT, saya tidak tahu berapa usia teman-teman saat ini. Tetapi berapapun usia teman-teman, saya punya keyakinan kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang penuh makna, itu bisa kita capai kalau kita memiliki purposeful life. Kehidupan yang bertujuan. Dan saya meyakini ketika kita membangun satu kehidupan yang punya tujuan, tujuan itu bukan sekedar tujuan kesehatan, tujuan itu bukan sekedar tujuan keuangan, tetapi tujuan itu adalah tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar pencapaian kesehatan, pencapaian keuangan, kebahagiaan yang sementara di dunia ini. Tujuan yang besar dalam pandangan saya adalah bagaimana kita memiliki tujuan sampai pada kekekalan, di mana kita kembali kepada pencipta kita. Dan untuk itu kita harus membangun kehidupan yang penuh makna yang tadi kita bicarakan. Untuk itu ada 3 hal yang kita harus perhatikan supaya meaningful life itu betul-betul bisa tercapai lewat kualitas kesehatan yang baik. Itu sebabnya di dalam XPT Health Style ini, Excellent Behavioral Transformation Healthy Lifestyle ini, ada 3 yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama adalah mulut kita. Kita akan bisa memiliki kesehatan yang baik kalau kita bisa menjaga mulut kita. Yang pertama adalah, mari kita gunakan mulut kita itu untuk memasukkan kebutuhan nutrisi yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi yang betul-betul menyehatkan tubuh kita. Saya selalu katakan kepada teman-teman, kita harus melakukan mindful eating. Makan bukan sekedar untuk kenyang, makan bukan sekedar untuk memuaskan lidah kita, tapi kita makan untuk membuat kita memiliki kualitas kesehatan yang baik. Dan di dalam channel ini saya sudah menjelaskan kepada teman-teman betapa besar manfaat plant-based diet, plant-based nutrition, makanan yang berbasis pada tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, semuanya tadi terbukti sangat baik untuk kesehatan kita. Baik buat kesehatan jantung kita, baik buat otak kita, baik buat ginjal kita, pankreas kita, liver kita, sel-sel tubuh kita. Kalau sel-sel tubuh kita baik, artinya kita bisa terhindar dari kanker. Bahkan kita bisa terhindar dari penyakit autoimun. Maka mari kita jaga mulut kita. Yang pertama dengan masukkan sesuatu ke dalam mulut kita, hal-hal yang benar-benar dibutuhkan dan menyehatkan tubuh kita. Yang kedua, jaga mulut kita supaya kita tidak memasukkan racun ke dalam tubuh kita. Ada 3 jenis racun yang sering kali kita masukkan dalam tubuh kita lewat mulut. 1, rokok. Atau saat ini banyak orang menggantinya dengan elektrik sigaret atau vape. Lalu yang kedua adalah narkotika. Dan yang ketiga adalah alkohol. Itu adalah 3 jenis racun yang negara pun berkampanye supaya kita tidak menyentuhnya. Tetapi ada 3 jenis racun yang lain yang negara
sepertinya tidak tahu bahwa ini merupakan sesuatu yang akan meracuni tubuh teman-teman kalau itu kita masukkan dalam jumlah yang berlebihan. 3 racun ini pun harus kita jaga supaya jangan sampai masuk ke mulut kita dalam jumlah yang banyak. Yang pertama adalah gula, yang kedua adalah garam, dan yang ketiga adalah minyak. Dalam kaitan dengan hal ini terutama adalah saturated fat, lemak jenuh, yang kita banyak dapat itu dalam apa? Goreng-gorengan, ultra processed food, atau produk-produk daging, terutama daging merah. Kalau kita bisa menjaga mulut kita dengan memasukkan sesuatu yang baik dan menghindarkan sesuatu yang jahat masuk dalam mulut kita, maka ini merupakan kunci pertama, penopang pertama untuk kita bisa memiliki kualitas kesehatan yang baik agar kita bisa mencapai kehidupan yang penuh makna. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan adalah muscle. Teman-teman, umur harapan hidup kita di Indonesia adalah 72 tahun. Tidak berarti bahwa teman-teman akan dipanggil pencipta pada usia 72 tahun. Barangkali akan ada banyak di antara teman-teman yang punya usia lebih panjang dari itu. Saya mendoakan teman-teman semua memiliki usia yang panjang, umur yang panjang, dan bukan cuma umur panjang, tetapi memiliki kualitas kesehatan yang baik. Untuk itu, hal kedua yang kita butuhkan supaya kita tetap bisa berjalan di muka bumi dengan kualitas kesehatan yang baik, membangun kehidupan yang penuh makna, teman-teman harus memperhatikan yang kedua, yaitu apa? M yang kedua adalah muscle. M yang pertama adalah mulut. M yang kedua adalah muscle, otot tubuh kita. Dalam kaitan dengan ini tentu tulang-tulang kita juga. Itu sebabnya kita harus menjaga supaya otot kita dan tulang kita tetap kuat. Pada saat kita bertambah usia, ada potensi kita mengalami osteoporosis. Tulang kita bisa mengalami pengeroposan. Kita juga bisa mengalami kondisi yang disebut dengan sarkopenia, di mana massa otot kita pun semakin lama semakin susut. Semuanya ini tidak boleh dibiarkan, teman-teman. Kita harus menjaga kekuatan otot dan tulang kita, menjaga massa otot dan kepadatan tulang kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memiliki kualitas kesehatan otot dan tulang, sehingga kita tetap bisa bergerak aktif sampai usia berapapun? Tidak ada pilihan. Satu-satunya yang harus kita lakukan adalah melakukan olahraga secara teratur dengan intensitas yang minimal adalah moderate intensity. Dan jika tidak ada halangan, teman-teman harus melakukannya dengan intensitas yang tinggi. Lari contohnya. Dengan kita memiliki kualitas kesehatan tulang dan otot yang baik, bayangkan teman-teman bisa mencapai usia 80 tahun, masih bisa bepergian, naik pesawat. Kalau kita mungkin masih harus bepergian di economy class, kita masih bisa melewati perjalanan panjang yang begitu melelahkan. Kita bisa mengangkat koper kita sendiri di kabin tanpa bantuan orang lain. Teman-teman bisa mengunjungi anak cucu di berbagai kota atau bahkan di luar negeri dengan kondisi kesehatan yang baik. Kalau kita memiliki kualitas tubuh yang prima, kalau kita memiliki kekuatan otot dan kekuatan tulang yang bagus, bahkan persendian yang juga bagus dengan fleksibilitas yang sangat tinggi. Karena itu, perhatikan yang pertama mouth, yang kedua muscle, dan yang ketiga adalah mind, pikiran. Ketika kita bicara mind, kita bicara apa? Kita bicara tentang pengelolaan stres. Tidak ada hidup yang tidak memiliki stres. Stres itu diperlukan untuk kita bisa tetap menjalani kehidupan dengan baik. Tetapi stres yang berlebihan itu bisa menghancurkan kondisi kesehatan kita. Teman-teman ikuti terus channel ini, karena pada episode-episode yang akan datang saya akan menguraikan bagaimana kita bisa mengelola stres dengan baik sehingga kita menjadikan stres itu sebagai satu motivasi untuk kita bisa memiliki produktivitas yang tinggi. Dan masih berkaitan dengan mind, yang kedua adalah bagaimana kita mengelola kualitas tidur yang baik. Dengan kita memiliki kondisi kesehatan mental yang baik, kualitas tidur kita pun akan baik dan itu akan menopang kondisi kesehatan tubuh kita. Ingat 3M ini, mouth, muscle, dan yang ketiga adalah mind. Ketika kita bicara mouth, kita bicara tentang nutrisi yang kita masukkan yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh kita dan sekaligus menjaga mulut kita
supaya tidak dimasuki racun yang sangat berbahaya. Lalu ketika kita bicara muscle, dan kita tentu bicara soal tulang dan juga persendian, kita bicara bagaimana kita bisa berolahraga terus-menerus supaya massa otot kita terpelihara, massa tulang kita terpelihara, dan kita tetap bisa bergerak aktif sampai batas usia yang pencipta berikan kepada kita. Dan yang ketiga, ketika kita bicara soal mind, maka kita membicarakan tentang stress management dan sleep management. Teman-teman, dengan memperhatikan 3M ini, kita bisa memiliki kualitas kesehatan yang baik untuk mencapai kehidupan yang penuh makna, yang kita perjuangkan, yang kita bangun, dan pada akhirnya kita bisa nikmati. Ingat teman-teman, sehat itu murah, sakit itu mahal. Salam sehat, XPT Health Style.